Siapa sangka rubel, mata uang Rusia yang backed by gold, ternyata terbukti efektif. Apakah hal ini yang menyebabkan Amerika lebih agresif membantu Ukraina sebagai perpanjangan tangan Amerika untuk menyerang Rusia? Atau memang ini akan menjadi perang panjang agar industrial military complex milik Amerika bekerja secara penuh di tengah ekonomi Amerika yang melemah terendah dalam 40 tahun terakhir? Atau seperti Soekarno, Gaddafi, Saddam Hussein, Putin, must die. Video kali ini didukung oleh Dinaran, aplikasi emas sebagai alat tukar pertama di Indonesia, di mana rupiah Anda berlapis emas di Dinaran. Download segera aplikasi di Google Store. Sungguh, tabungan emas Anda lebih penting dari tabungan rupiah dan dolar Anda. Kita kembali ke topik. Kita semua tahu kemunafikan Barat, Sekutu, dan Amerika dengan mengadakan sanksi ekonomi ke Rusia, di mana Uniqlo, Starbucks, KFC, Apple, dan banyak korporasi besar menutup usahanya di Rusia, namun tetap negaranya membeli minyak dan gas Rusia. Bukan hanya membeli, mereka nurut disuruh bayar pakai rubel atau pakai emas. Hebatnya lagi, rubel tadi tidak menggunakan back by dolar atau nilai rubel tidak mengambang terhadap dolar, namun rubel jadi stabil dipatok pakai harga emas. Inilah hal yang terbukti efektif yang dilakukan oleh Putin untuk melawan sanksi ekonomi dengan serangan balik. Dengan tetap membeli rubel dengan standar emas, maka sesungguhnya perang Ukraina akan panjang dan dalam jangka panjang Eropa akan bangkrut, begitu juga Amerika akan bangkrut. Rubel backed by gold dan transaksi emas membeli minyak dan gas ini akan menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Karena banyak pengamat militer berkesimpulan, jangan-jangan tindakan sekutu yang didalangi oleh Amerika dan Inggris bukan atas nama kemanusiaan membela Ukraina itu, tetapi rubel backed by gold ini akan membahayakan US dollar dan pound sterling ke depannya. Inilah tindakan utama mereka sesungguhnya. US dollar yang menguasai 65% perdagangan dunia ditambah euro sekitar 22% adalah 87% mayoritas transaksi di dunia akan terancam dengan rubel dan emas sebagai alat bayar, sehingga Rusia harus diserang dan disudahi perannya. Kita kembali ke zaman Obama yang mengatakan people of Libya need to be protected, atau rakyat Libya harus dilindungi. Dilindungi dari siapa? Dari Muammar Gaddafi. Gaddafi yang membuat Libya menjadi negara terkaya di Afrika itu. Agak aneh propaganda Amerika dan sekutu sesungguhnya. Tapi ujung-ujungnya kita tahu ternyata Amerika mau minyaknya Libya dan mau emasnya Libya untuk melindungi dolar. Karena Gaddafi secara agresif mempromosikan emas sebagai alat bayar di Afrika, syarat membeli minyak Libya bagi negara Afrika. Gaddafi juga menyiapkan dinar emas sebagai mata uang tunggal Afrika. Kita semua tahu rencana seperti ini, rencana mau menyingkirkan dolar sebagai mata uang dunia, jangan pernah Anda lakukan karena Anda akan ditarget. Libya kencang mempromosikan mata uang emas ini sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 yang mendapatkan tanggapan positif dari banyak negara Afrika. Bahkan di puncak serangan intervensi Amerika ke Libya, Gaddafi masih bisa membuat pertemuan dengan banyak kepala negara Afrika dan negara Islam untuk bergabung menjalankan mata uang emas sebagai alat pembayaran yang membuat Amerika mempercepat agresi militernya. Dengan membuat transaksi menggunakan emas akan menantang dolar dan euro yang akan membuat ketidakstabilan harga dolar dan menggeser keseimbangan ekonomi dunia ke arah negara Afrika. Juga membuat kekayaan sebuah negara devisanya bukan lagi seperti yang dibanggakan seperti saat ini. Banyak-banyakan cadangan dolarnya, tetapi seberapa besar cadangan emasnya. Pada saat itu, Libya punya cadangan emas 144 ton. Inggris punya 3 kali lipat, mendekati 450 ton. Namun penduduk Inggris 10 kali lipat penduduk Libya. Jadi ketika minyak Libya dibayar harus pakai emas, maka Amerika terancam. Gaddafi harus jadi pendosa dan rakyat Libya harus dilindungi. Pala lo bau menyan. Geblek emang Amerika dan negara yang mendiamkan kezoliman Amerika itu. Kita ingatkan kembali sebelum Libya Gaddafi dieksekusi, maka Saddam Hussein juga dilibas karena mempromosikan hal yang sama. Transaksi minyak Irak hanya bisa menggunakan euro dan emas. Masih mending karena masih bisa terima euro. Namun terbanyak negara Afrika membeli minyak Irak pakai jaminan emas. Yang pasti Amerika melakukan embargo terhadap Irak, sanksi ekonomi dan invasi penggulingan pemerintahan Saddam. Pastinya menggunakan emas sebagai alat bayar akan membuat negara Timur Tengah dan negara Afrika menjadi negara yang berdaulat dan kuat. Dan bagi Amerika, hal itu harus dihindari dengan berapapun biayanya, harus tidak boleh terjadi, yaitu emas tidak boleh berkuasa. Menggunakan selain dolar adalah sebuah self-determination sesungguhnya, atau kedaulatan bernegara. PBB bahkan tidak mendukung negara untuk menjadi berdaulat. PBB yang di belakangnya Amerika dan Sekutu Barat tidak ingin negara-negara lain itu sejahtera dan berdaulat
pakai sistem di luar sistem mereka, yaitu sistem dolar. Ketika OPEC dan negara penghasil minyak bumi kompak tidak menggunakan dolar sebagai alat bayar, ini akan membuat negara yang lapar minyak bumi, negara besar dunia, akan tidak bisa membeli minyak tersebut karena dengan mata uang dolar atau pound sterling, mereka bisa mencetak uang itu sendiri dan membayar harga minyak bumi tadi. Tapi kalau pakai emas, keterbatasan jumlah emas yang mereka miliki akan membuat harga emas naik, harga minyak bumi dibayarkannya jadi makin mahal. Negara penghasil minyak tadi akan menjadi negara kaya. Bukan Amerika, Eropa, bahkan Tiongkok yang kaya. Mereka, negara-negara pembeli minyak tadi, Amerika, Eropa, dan Tiongkok malah bangkrut atau tidak pernah bisa sebesar sekarang ini. Jadi kembali ke Ukraina, kembali ke rubel backed by gold sebagai pembayaran transaksi minyak dan gas Rusia pakai emas atau rubel yang dipack dengan harga emas. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa senjata perang mulai mengalir dikirim ke Ukraina. Tujuannya bukan kemanusiaan, tujuannya jangan sampai rubel menang dan emas berkuasa. Kalau Indonesia gimana? Dukung emas atau? Sahabat ingin rebahan, dapat cuan? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Kalau kalian ingin pembaharuan terjadi di negara ini, kita tidak usah membuat partai baru atau bergabung di partai politik. Cukup memberikan masukan ala bernegara yang baru selain dari yang ada pada saat ini. Selama 20 tahun ini, kita belajar banyak dengan 3 kepala negara yang berbeda. Ibu Mega 3 tahun, Pak SBY 10 tahun, dan Pak Jokowi sejauh ini di tahun ke-7. Zaman Bu Mega menyelesaikan banyak konflik politik pasca Orde Baru runtuh dan masuk awal periode reformasi. Lalu Pak SBY melanjutkan dan Pak Jokowi saat ini. GDP sejak Ibu Mega naik dari 1.500-an ke 1.700-an dolar GDP per kapitanya. Lalu SBY selama 10 tahun membuat naik dari 1.700-an ke 3.750 dolar atau naik 220%. Dan alhamdulillah saat ini selama 7 tahun bisa naik dari 3.750-an ke 4.050-an. Naik hanya 20%-an. Luar biasa prestasi mereka. Apa arti GDP per kapita secara sederhananya? Yaitu pendapatan 1 tahun kira-kira 4.000 dolar adalah satu orang bangsa Indonesia adalah pendapatannya 60 juta rupiah. Tentunya realitanya adalah ada yang pendapatannya 60 miliar setahun, ada yang nol, nggak menghasilkan apa-apa. Ini tercatat di indeks Gini namanya atau Gini rasio yang kalau kita bawa ke sini merah semua kuping pejabat sekarang. Faktanya indeks Gini adalah gaps kaya miskin terlalu lebar dan 3 presiden terakhir berusaha memperkecil jarak ternyata tidak berhasil juga. Atau bahasa lainnya, perbedaan kaya miskin yang melebar itu adalah pemerintahan tidak bisa membawa keadilan yang hakiki secara ekonomi akar rumput. Maklum, yang kaya, yang mengendalikan 70% peredaran uang ekonomi nasional adalah hanya 10%. Dan sisanya yang 30% kekayaan nasional itu diperebutkan berdarah-darah oleh 90% masyarakat. Dalam masa pandemi, pertumbuhan ekonomi ambyar. Pandemi mengganggu 70% ekonomi, namun beliau-beliau yang di atas ternyata tetap mendapatkan 70% dukungan masyarakat hasil surveinya. Ini survei di mana ya dilakukannya ya? Oke, kita lanjut. Membaca tetap populer. Ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada tokoh lain yang memberikan solusi yang capable. Kedua, bahwa sadarnya sudah masuk kebenaran hakiki bahwa ke surga ikut, ke neraka ikut selama sama pejabat-pejabat saat ini yang berkuasa. Semua bener aja pejabat ini. Generasi New Mind menyadari keduanya tidak boleh terjadi, yaitu tidak ada tokoh dan tidak paham ada pengetahuan lain yang lebih cocok untuk membuat Indonesia lebih berdaulat. Atau taat buta karena takut posisinya diambil oposisi yang nanti bisa hilang cuannya. Begini sahabat, kita harus memberikan solusi plus cuan. Saat ini ada 600 video Bosman di YouTube channel yang cukup untuk menjadi bahan kajian dan kembangkan sesuai platform partai kalian masing-masing kalau Anda politikus. Silahkan adopsi, silahkan pakai, silahkan improvisasi. Ini adalah ilmu gratis untuk siapapun. Dalam strategi bernegara, Mardi Gunation itu NKRI garis lucu. Kita mempunyai visi yang disebut Dasa Cipta yang memiliki kekuatan bergerak bernama Forza Panarata. Forza Panarata adalah people movement. Bersama Dasa Cipta, monggo buatlah kekuatan di setiap daerah masing-masing untuk membahas konsep bernegara Indonesia ke depan. Gerakan ini gerakan penyadaran, sadar bernegara. Dasa Cipta bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi, hanya konsep berpikir untuk bernegara yang sederhana. Dasa Cipta ketika dijalankan yang dibuka adalah kesamaan peluang bagi masyarakat untuk makmur, sehat, pinter dengan cepat. Dalam bergerak bersama membangun visi Dasa Cipta, jangan berharap banyak nantinya akan menjabat seperti relawan-relawan terdahulu. Jawabannya adalah tidak mungkin. Misalnya,
mendukung Dasacita, menjadikan bagian komunitas Forza Panarata, membangun kekuatan diskusi-diskusi di daerah masing-masing, lalu berharap jadi komisaris BUMN. Ya nggak mungkin. Newmind pegang pemerintahan, ya BUMN-nya dari 800 tinggal 20. Piejal. Gak bisa kan ngarepin komisaris? Ya ngapunten, maaf. Mau jadi menteri di berbagai kementerian, jumlah kementerian akan disederhanakan, berkurang tinggal 70%-an dari saat ini dalam 10 tahun ke depan. Tentara juga dalam 10 tahun ke depan tinggal 60% jumlah personilnya, namun powernya naik 10 kali lipat dari yang sekarang. Pegawai negeri akan berkurang 30%, juga diganti dengan pegawai kontrak yang tidak lebih 5 tahunan bekerja di kepegawaian, di mana mereka yang mampu baru diangkat jadi pegawai negeri. Nah, swasta yang sangat diuntungkan karena dalam 2 tahun setelah Newmind mengelola pemerintahan, bunga 0%, deposito 0%, bunga pinjaman 0%. Ini ngeri pertumbuhan ekonominya karena bagi UKM swasta yang usahanya minimum 1 tahun berjalan, usahanya kan banjir pinjaman super lunak, bisa 5 kali dari nilai aset. Negara menjadi lebih swasta dan berpihak ke UKM ekonomi bernegaranya karena 70% perhatian sektor ekonomi memang pro rakyat. Bahkan salah satunya agar semuanya cepat, Newmind berencana pupuk bagi petani nantinya tidak perlu BPOM izin. Namun kalau diketahui nantinya ada unsur yang mematikan, penjara 5 tahun produsennya. Jadi kalau sahabat mau bergabung menjadi Avengers-nya Newmind, yaitu menyebarkan informasi-informasi cara cerdas bernegara, maka nantinya Anda hanya diuntungkan dari sisi kemudahan berusaha, banyaknya lapangan kerja di swasta tercipta. Maaf ya, jabatan komisaris tidak ada. Jabatan menteri tidak banyak. Jabatan pegawai negeri tidak banyak. Jabatan ketua badan-badan di negara ini juga berkurang jauh. Maaf banget ya, terima apa adanya konsep Newmind secara utuh. Gak janji-janji banyak karena Newmind bukan politikus dan pejabat yang pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C, di rumah ngomong D, kelakuannya E. Gak ngerti kami gitu-gituan. Jangan ajari kami hal-hal semacam begitu. Cukup kalian yang old mind saja yang pakai. Silahkan pakai sampai Newmind pegang kendali di 2024. Pokoknya sekarang tugas sahabat dimanapun, ayo mulai membangun diskusi-diskusi kecil, isi video-video Bosman. Dan kedua, ini yang paling penting, re-upload video Bosman, ganti judul boleh, gabungkan boleh, tambah komen boleh, dibedah lalu dinaikkan di akun YouTube dan sosmed kalian. Ambillah semua AdSense free iklan untuk kalian dapat income sambil rebahan. Sikat!